billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik, hidayah, ketaatan, ilham, irsyadi ke dalam hati kita sehingga kita bisa bangun berpagi-pagi hari di subuh yang mulia ini. Dan ini adalah amaliyah yang sangat mahal. Salah satu ciri keimanan seseorang itu adalah sholat subuh berjamaah, terutama untuk laki-laki muslim. Maka kita berharap bersama-sama semoga kita semua yang menjadi bagian dari jamaah sholat subuh pada kesempatan pagi ini Allah catat sebagai mukmin yang hak, amin. Dijauhkan dari nifaq dan diistiqomahkan sampai di penghujung kehidupan kita istiqomah sholat subuh berjamaah terus di masjid, amin ya Allah. Salam dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas perjuangan beliau, keputusan beliau, manusia biasa yang juga sedih, yang juga bisa terluka, tapi memutuskan berjuang untuk menyampaikan risalah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya konfirm dulu sama Putra. Waktunya sampai jam berapa? Dia sampai syuruk ya? Iya. Mungkin karena bapak-bapak ada yang juga jadi profesional, mungkin sampai jam 5.45 atau jam 5.50. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Saya rasa begini terdengar ya Pak? Ya, terdengar. Paling jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin mengimplementasikan nilai Islam, maka sumber riwayatnya, sumber teksnya itu ada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Al-Quran ini adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril, ditalakikan kepada Rasulullah SAW dan direcord, dicatat oleh para sahabat, ditulis ulang oleh para sahabat, kadang di batu, di kayu, di beberapa pelepah dan seterusnya. Dan kemudian dibukukan jadi satu, ya, disatukan di zaman Utsman. Maka kita sering mendengar mushaf Utsmani, itu maksudnya adalah karena beliau yang menyatukan mushaf ini. Yang menarik adalah khusus perkataan Rasulullah tidak boleh dicatat. Perkataan Rasulullah itu tidak boleh dicatat. Perkataan Rasulullah hanya boleh dihafalkan oleh para sahabat. Makanya kalau kita lihat nanti hadis itu ada Bukhari mengumpulkan hadis dan kemudian ngecek sanadnya ke atas, ada matan, ada sanad dan seterusnya. Ini ilmu di ilmu hadis ya. Nah, yang saya ingin sampaikan pada kesempatan pagi ini adalah ada satu frame lagi, ada satu tools lagi agar kemudian Al-Quran dan hadis ini kita bisa baca secara kontekstual, secara baik, yaitu sirah, yaitu sejarah. Karena implementasinya itu pada sejarah. Contoh misalnya kalau kita di surah Al-Anfal misalnya, yas'alunaka 'anil anfal, surah 8. Mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Detailnya itu ada pada hadis yang konteksnya ada pada sirah, yaitu terjadi di tahun 2 Hijriah, peristiwa perang Badar. Pada saat itu kaum muslimin ingin kemudian mengambil kembali hak harta mereka yang dibawa oleh Abu Sufyan, pengen diintercept, tapi kemudian bertemu dengan Abu Jahal.
Ketika kita memahami sirah itu, baru kemudian bisa mengerti isi ayat di awal-awal itu. Nanti ketemu di surah Al-Anfal itu, kalian mau bertemu pasukan yang lemah, tapi kalian bertemu pasukan yang kuat. Kalian waktu itu lemah dan kalian waktu itu ketakutan. Banyak hal lagi, kalian ditolong Allah dan seterusnya dan seterusnya. Maka ketika kita mengimplementasikan syariat, mengimplementasikan Islam, kita harus merujuk pada hadis dan pada sirah. Karena sirah ini bentuknya timeline, dia bentuknya kesatuan cerita yang lengkap. Nggak tiba-tiba berdiri begitu saja. Termasuk ketika kita memandang tentang masjid. Nah, ini termasuk ketika kita berbicara tentang masjid. Karena memang Masya Allah Pak, ilmu masjid ini nampaknya konspirasi besar. Generasi kita ini terputus dengan ilmu manajemen masjid, ilmu wakaf, ilmu baitul mal. Ini generasi kita ini terputus gitu. Nah, maka dari itu hari ini yang terjadi adalah silang pendapat di antara kaum muslimin dengan persepsinya masing-masing, dengan intuisinya masing-masing, dengan feelingnya masing-masing. Masjid itu begini, nggak boleh begini. Kata siapa? Kata saya. Nah, ketika tidak ada pondasi basis ketika tidak ada pondasi basis keilmuannya, maka yang terjadi adalah perdebatan dan perkelahian antar takmir. Nah, makanya pada kesempatan kali ini kita coba objektif ya Bapak Ibu. Kita coba objektif Bapak-Bapak sekalian melihat masjid ini sebetulnya seperti apa di zaman Rasulullah SAW. Saya ingin gambarkan sirah nabawiyahnya secara konteks begini Pak. 14 abad yang lalu itu tidak ada namanya Saudi Arabia, itu nggak ada. Saudi Arabia itu adalah bentukan negara pasca Perang Dunia Kedua. Jadi pasca Perang Dunia Kedua itu negeri Muslim terbagi hampir jadi 50 negara pecahan gitu ya. 14 abad yang lalu peta dunia ini tuh relatif imperium. Saya sebut saja 2 imperium besar. Imperium pertama adalah Romawi. Romawi itu kalau misalnya bayangkan peta Saudi saat ini, lalu kemudian ke utara, lalu ke barat. Ke utaranya itu ketemu nanti Timur Tengah, Syam, Palestina dan seterusnya, lalu ke barat. Ini Romawi. Romawinya Romawi barat dan timur. Yang barat di Italia, Romawi timur itu Konstantinopel, Istanbul hari ini. Ya. Dan ini bentuknya adalah imperium. Apa itu imperium? Imperium itu adalah konsolidasi kerajaan-kerajaan. Jadi kerajaan ditaklukkan, konsolidate di bawah Alexander the Great, di bawah Caesar, di bawah Kaisar Romawi, itu namanya apa? Imperium. Jadi dia koalisi besar. Kalau sekarang itu apa, Persemakmuran atau United, ya mirip-mirip lah. Di sebelah timurnya, jadi kalau ke utara lalu kemudian ke timur, mulai dari Iran, Asia Tengah sampai Cina, sampai India, ini adalah negeri Persia. Sangat kental sekali kalau bapak di Qatar. Ya, terakhir saya dakwah di Qatar Rasgas itu, banyak geng alumni Arun Aceh yang mengundang kami ceramah. Nanti kalau di garis pantainya Qatar itu di seberangnya itu ada pulau kayak pulau. Nah itu Iran sampai Asia Tengah sampai India itu Persia. The interesting thing, jadi yang menarik, interesting point dari peta dunia ini, Jazirah Arab itu tidak masuk imperium keduanya. Jadi Mekah, Madinah itu namanya Masjid Yathrib, itu tidak dijajah Romawi dan juga tidak dijajah oleh Persia. Ini kita harus bicara di sini supaya bisa ngomongin masjid. Saya moga-moga kita bersabar belajar. Kenapa kemudian tidak dikuasai oleh Romawi dan Persia? Karena satu, tidak punya sumber daya. Apa maksud dari penguasaan? Apa maksud dari penaklukan? Sumber daya, resource. Suriah menarik karena Suriah itu waktu itu ya sudah masuk namanya Damaskus, Syria, dikuasai oleh Romawi Barat, itu subur Pak. Makanya kalau kita nonton National Geographic atau kisah Romawi itu, kita kan ketemu banyak dari populasinya bahasa Arab itu karena mereka menguasai sampai Damaskus, Syria. Itu subur, makanya ditaklukkan. Alexander the Great sampai ketemu Cleopatra di sejarah itu karena Mesir, Sungai Nil subur. Jadi mereka dari Eropa turun sampai
Afrika Utara. Karena apa? Ada sumber daya. Begitu ngelihat Mekah dan Yathrib, Romawi itu gak nafsu. Ini apa yang mau dijajah, ini gurun, kosong, paling jago Zamzam. Kita jangan ngomong Aramco, ada oil and gas, itu teknologi sekarang Pak. Kebetulan saya teknik perminyakan ITB, Petroleum Engineer, teknik perminyakan. Jadi itu baru-baru saja. Abad 20 oil and gas, mereka sampai konon belasan juta barrel per day ya. Luar biasa. Tapi 14 abad yang lalu, lack of resource, mereka kekurangan resource. Jadi nggak menarik. Begitu juga Persia, ngelihat si Jazirah Arab ini nggak menarik juga. Makanya kalau Quraisy itu pergi ke Persia jualan, mereka kan pedagang aja nih, lila fi Quraisy, illa fi mereka tasyita iwa soif, mereka tuh pedagang yang jalan waktu musim panas, musim dingin. Musim panas mereka ke utara, ke Suriah, kalau musim dingin mereka ke Yaman. Itu orang Persia ngolok-ngolok Pak, orang Persia itu ngolok-ngolok, ini orang nomaden, orang gurun ini. Pokoknya dihina-hina gitu lah. Itu Abu Sufyan itu betul-betul terasa betul di hatinya. Ini nanti yang membuat kenapa Muawiyah anaknya itu bangun dinasti Muawiyah kekhilafahan itu besar sekali kekuasaannya, karena ada dendam papanya juga. Karena diolok-olok waktu dagang. Yang kedua adalah gini, kenapa terjadi penaklukan? Karena ketika ada kerajaan yang sudah kemudian emerging, jangan sampai kemudian kerajaan ini kuat dan mengancam imperium, maka ditaklukkan. Romawi datang ke Jazirah Arab, ini belasan kabilah saling perang. Ini bukan, ya ini gak usah ditaklukkan lah, ini kerjanya juga saling perang, saling bunuh. Aduh, udahlah, paling jago bersyair. Udah malas Romawi itu jajah, termasuk Persia. Jadi ini tak bertuan. Tapi hebatnya Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini, Islam ini diletakkan di komunitas dan di peradaban underdog itu. Kapan Islam ini menguasai dunia, Pak? Saya pelan-pelan. Rasulullah wafat, itu berarti 23 tahun risalah jalan, kurang lebih itu 11 tahun 11 Hijriah, 10 tahun Madinah, usia Madinah itu 11 tahun. Dilanjutkan Abu Bakar 3 tahun, masuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Umar terjadi 2 perang, Qadisiyah dan Yarmuk. Qadisiyah menghantam Persia, Yarmuk hantam Romawi. Dan di zaman Muawiyah sudah menguasai 30 juta meter persegi. Persia shutdown, Romawi Timur shutdown, sisa Barat. Jadi para sejarah menyebutkan kurang dari 100 tahun, kurang dari 50-60 tahun bahkan, itu dunia yang ada manusianya, yang maksudnya terhitung peradaban. Mereka belum temukan Amerika, belum temukan Indonesia, bahkan kita masih bentukan Nusantara itu. Manusia hidup di Timur Tengah itu, populasi terbesarnya itu emerging di situ peradaban. Itu Islam menguasai hampir sepertiga lebih. Pertanyaannya adalah kok bisa begitu? Nah sekarang kita lihat ilmu sosialnya. Kalau negeri tidak ada sumber dayanya, lalu tidak ada teknologinya relatif, lalu kemudian ya lemah gitu ya, source-nya terbatas, berarti yang terjadi adalah increasing di human resource. Berarti terjadi peningkatan pada sumber daya manusia. Jadi kenapa umat Islam itu begitu flip luar biasa itu? Karena komunitas umat Islam itu jadi luar biasa kuat, tiba-tiba kompak. Nah ini saya pelan-pelan, tiba-tiba kompak. Nggak mungkin Pak bisa penaklukan militer kalau nggak kompak. Jadi gitu. Jadi kalau kita belajar militer, penaklukan, kita jangan lihat perangnya aja, kita juga melihat kok bisa dia perang ini sukses. Satu jelas kompak. Kalau kelahi antar kabilah nggak mungkin Pak bisa solid. Maka luar biasa masyarakat yang berpecah belah ini tiba-tiba punya kekuatan solid, punya ukhuwah. Yang kedua adalah kok bisa dia penaklukan. Karena kemudian masyarakat ini mampu mengelola sumber dayanya. Tiba-tiba yang dulu mikir hidup untuk dirinya, tiba-tiba kemudian mereka menyatukan sumber dayanya, menyatukan uangnya. Zubair bin Awam itu sedekahnya 400.000 dirham, ribuan dinar. 1 dinar sekarang itu 3 jutaan. Jadi kalau angkanya ribuan dinar, itu 1000 aja 3M. Nah itu kenceleng mereka apa 3M? Kita pernah nggak kenceleng Jumat kita buka 3 miliar gitu? Enggak ya. Para sahabat itu 3 miliar, 4 miliar. Itu sejarah terbuka.
Nah, jadi mereka tiba-tiba jadi masyarakat yang luar biasa solid, lalu kemudian mendahulukan orang lain, gak ada yang miskin, termasuk juga manajemen kenegaraannya. Jadi kalau kita lihat film Umar itu kan, begitu pasukan Persia datang, panglima Persia datang, nyari istananya Umar. Umar di Masjid Nabawi, bangunan sederhana. Di mana Umar ini? Pakaiannya sederhana, nggak pakai istana segala macam, karena konsep yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diajarkan oleh Rasulullah SAW, menjadi pejabat, menjadi pemimpin itu pelayan. Jadi bajunya biasa. Jadi bahkan di film Umar itu kan anaknya Abdullah bin Umar kan ditegur, kenapa nih unta kamu kok gemuk daripada yang lain? Curiga kamu gara-gara anaknya khilafah nih, anaknya khalifah, curiga kamu minta rumput yang spesial nih, makanya gemuk nih. Dievaluasi sama Umar itu luar biasa. Nah, karena solid begitu, masyarakat jadi percaya mendoakan pemimpinnya, mereka solid. Maka salah satu contoh nih alasan kenapa di perang Yarmuk itu menang. Perang Yarmuk itu Pak, kita itu kaum muslimin 38.000 pasukan. Ada yang bilang 38.000, 40.000. Bapak-bapak tahu berapa pasukan Romawi? Heraklius, the best legend in their time, itu legend perang terbaik di zamannya, 250.000 Pak. Dan ujungnya mereka kalah. Ini kenapa? Dibuka sejarah ya. Ini hebatnya sejarawan kaum muslim itu nggak tiba-tiba, oh ini menang karena pertolongan Allah. Yes, tapi dicari ini kenapa, ini teknisnya kenapa. Ternyata yang pertama adalah Heraklius merantai tiap 10 tentaranya. Kenapa? Karena sudah ada isu tentaranya mau kabur. Kenapa? Bayaran tentaranya tertunda. Romawi Krismon. Jadi kata tentara Romawi, begitu disuruh perang nih gaji belum turun. Nah, jadi mereka udah pada mau keluar, dirantai 10 Pak, 10 orang dirantai, dan di belakang ada timnya Heraklius yang jagain. Awas kalau ente mundur gitu. Sementara kaum muslimin itu keluarganya ditopang oleh zakat. Ingat ya, asnaf zakat salah satunya adalah fisabilillah. Itu karena yang pergi perang itu keluarganya sejahtera. Karena mereka dijaga oleh ekosistem kaum muslimin, dan mereka melihat sendiri ketika Islam ini tegak, upeti nggak ada. Apa bedanya upeti sama pajak? Coba kita perhatikan upeti dan zakat. Tarikan upeti di Persia dan Romawi itu ke semua orang. Sementara Islam itu Anda satu udah masuk nisab nggak? Nisab itu 85 gram emas. Jadi hari ini tuh 80 jutaan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang harta lancarnya nggak nyampe 80 jutaan, kalau bisnis, inventory, stok barang, uang cash modal kerjanya nggak sampai 85 juta, itu nggak kena zakat, nggak kena tarikan zakat, dan hanya 2,5%. Maka satu kampung di Persia itu ketika ditaklukkan oleh Islam, itu ngomong bahwa kami lebih bahagia Islam yang kelola kami ketimbang Raja Persia ini kerjanya cuma narik-narik upeti terus. Nah, ini semua Bapak Ibu sekalian jamaah sekalian membuat pasukan kaum muslim ini solid, dan pasukan 250.000 ini tercerai-berai. Karena intinya apa? Kaum muslimin saat itu mampu memanage sumber dayanya. Nah, kalau ini kita tarik akarnya, dari mana ini semua bermula? Dari masjid, pengelolaan sumber daya ini. Loh, kok bisa begitu Kang Redi? Ayo kita lihat sirahnya. Nabi hidup setidaknya 3 fase besar. Sebelum kenabian, masa kenabian, dan masa kenabian dibagi jadi 2, Makkiyah dan Madaniyah. Kita langsung masuk pada masa kenabian. Masa kenabian dimulai dari Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di Gua Hiro. Jadi kalau bapak-bapak di Mekah ngomong sama tour guide, aneh mau ke Hiro, nanti tuh dinaikin angkot 15 real, begitu, turun di kaki gunung, naik jalan kaki ke atas. Kalau gemuk kayak saya 2 jam lah. Kalau langsing-langsing kayak bapak bisa 1,5 jam. Itu Gua Hiro. Gua Hiro itu menghadap ke Masjidil Haram. Nah, itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat pertama menandakan masa kenabian. Tapi kemudian masa kenabian ini di Mekah kurang lebih 13 tahun. Ya. Dan setelah itu Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah 10 tahun. Sekarang kita lihat pencapaiannya. 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah. Berapa jumlah kaum muslimin? Dapat dipastikan tidak lebih dari 1.000 orang. Bahkan ada yang mengatakan tidak lebih dari 700.
tidak lebih dari 600 orang. Bagaimana menghitungnya? Satu, hijrah ke Habasyah, hijrah gelombang pertama ke Ethiopia itu 80 orangan. Yang kedua, hijrah gelombang yang cukup besar 300 sekian. Yang ketiga, yang sudah berislam di Madinah, Bai'atul Ridwan, itu sekitar 80 sekian, ada yang menyebutkan 100 sekian. Maka kurang lebih kaum muslimin, Rasulullah 13 tahun dakwah di Mekah, itu kaum muslimin tidak lebih dari 1000 orang. Ada yang sebagian kaum muslimin gak ikut hijrah karena masih di Mekah, tapi mereka sudah berislam, nanti mereka hijrah di gelombang berikutnya. Oke, anggaplah tidak lebih dari 1000, angka yang cukup ideal kita sebut. Tapi yang menarik, waktu haji wada di akhir kehidupan Rasulullah, berapa kaum muslimin? 120.000 sahabat haji wada dengan Rasulullah di Ibnu Katsir. 120.000. Kenaikannya luar biasa inklinasinya. Dan kenaikan 120.000 itu pun di 8 Hijriah waktu Fatu Mekah kaum muslimin cuma 10.000. Ya, 10.000 yang kemudian penaklukan Fatu Mekah itu pasukan dari Madinah. Nanti di perang Hunain bertambah 2.000 kaum muslimin dari Mekah. Jadi tahun 8 Hijriah itu 10 ribuan, 11 ribuan, naik jadi 120.000, increase jadi 10 kali lipat. Para ahli sirah menyebut kenapa di fase Makkiyah ini 500 lalu kemudian di fase Madaniyah ini 120.000? Karena di fase Madaniyah, di fase Madinah, di kota Madinah ini kaum muslimin bisa memanage sumber dayanya, kaum muslimin bisa mengelola sumber dayanya. Dan di mana markas pengelolaannya, di mana kemudian pusat komando pengelolaannya, di mana headquarters pengelolaannya, di mana servernya, di mana motherboardnya, masjid. Maka ketika Rasulullah hijrah pertama, Rasulullah membangun apa? Masjid sebagai pusat gardu energi kaum muslimin. Karena di Mekah nggak bisa bangun masjid, bangun di konsolidasi sedikit dihantam, di embargo keras. Makanya hijrah ke Madinah, bangun masjid dan akhirnya tumbuh. Maka dari itu, Bapak-bapak sekalian, di zaman Umar diputuskan tahun 1 Hijriah itu, tahun 1 Islam itu posisinya kapan? Tahun pada saat kaum muslimin hijrah. Sementara kaum Nasrani waktu Nabi Isa lahir, waktu Nabi Muhammad lahir tidak jadi tahun 1 Islam. Logikanya kan harusnya kalau Islam agama Quran, harusnya kan tahun 1 Islam kapan Pak? Masa kenabian, waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kaum muslimin sepakat bahwa tahun 1 Islam, tahun satunya kaum muslimin itu waktu hijrah. Karena para sahabat bilang ini waktu kita di Mekah kita startup nih. Kita belum berbentuk kalau organisasi bisnis itu masih startup, coba masih embrio. Makanya nggak dihitung sama sahabat, jangan hitung Mekah lah. Pedih banget kita di situ lagi ditekan segala macam. Nah, waktu di Madinah cocok, solid nih kita, punya masjid, punya pemimpin, punya area, punya regulasi, punya arah. Maka dihitung tahun 1 Islam itu adalah Madinah. Artinya apa? Tahun 1 Islam itu pada saat masjidnya tegak. Nah itu Pak, 20 menit kita lihat sejarah ini supaya kita bisa melihat masjid ini part of kaum muslimin. Maka bapak-bapak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, kaum muslim, agama Islam ini agama jamaah, dia bukan agama sendiri-sendiri. Makanya kalau sholat sendiri satu, sholat berjamaah 27 derajat. Makanya kaum muslimin laki-laki, jumhur ulama sepakat wajib. Ini kan kalau saya ngomong di depan ahlul masjid enak ya. Kalau ngomong sama bapak-bapak masjid sensitif banget nih ngomong begini nih. Laki-laki muslim itu wajib sholat masjid. Kenapa sih kaum muslimin ini begini? Karena konsep syariah kaum muslimin itu, Islam itu agama komunitas deh. Islam itu agama yang membentuk komunitas. Ada zakatnya, ada perhatiannya, ada konsolidasinya, ada arahannya. Gak boleh hidup sendiri-sendiri. Nah maka dari itu Islam sebagai payungnya, ideologi, Rasulullah sebagai pemimpin, masjid sebagai sekre. Sekali lagi, masjid itu sekrenya kaum muslimin. Maka kalau kita dulu di kampus jadi anggota himpunan gak pernah ke sekre, pasti langsung dipecat tuh sama bos tuh. Ini ke sekre gak pernah, update gak pernah. Nah termasuk juga kalau ada anggota gak pernah ke sekre, pasti gak update tuh. Pasti dia gak engage gitu. Maka kaum muslimin itu dan masjid dia harus engage, dia harus nyatu. Sekarang saya
hadirkan riwayat-riwayat implementasinya. Setidaknya sebetulnya ada 4-8 fungsi masjid, tapi pagi hari ini saya bicara 4 saja yang nyata-nyata dilakukan oleh Rasulullah dan kemudian dipraktekkan sahabat. Yang pertama, masjid jelas tempat ibadah. Tempat ibadah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan konsep dari semangat dari masjid itu adalah tempat sujud. Mim ditambah sajadah, masjid, dia adalah tempat sujud. Kalimat sajadah itu sujud adalah spirit untuk menurunkan ego, meletakkan wajah paling mulia kita ke tanah. Ya, itulah kenapa antar kabilah jadi kompak, Pak. Karena udah nggak ada lagi kabilah Bani Anu, ini Anu segala macam. Pokoknya semua sama, muka terbaik, sujudkan ke masjid, tundukkan kepada syariat, tundukkan kepada Allah, maka solid. Ya. Jadi itu satu, ibadah kepada Allah, menundukkan hati, jiwa beribadah kepada Allah. Ini clear. Dan semua masjid di Indonesia sudah melakukan ini semua. Yang kedua, yang tidak disadari itu masjid sebagai tempat fungsi sosial. Nah, di ayat pengurus masjid itu kan di surah At-Taubah ayat 18. Saya bacakan ringkas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, sungguh-sungguh yang hanya bisa memakmurkan masjid Allah, ya'muruna, ya. Man amana billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa aqama shalah, menegakkan salat, wa ata zakah, dan menunaikan zakat. Persepsi dari ayat ini adalah berarti waktu bangun masjid, memakmurkan masjid itu, maka masjid wajib mengoperasionalkan zakat. Maka setiap masjid itu harusnya punya baitul mal, bukan harusnya. Masjid dan baitul mal, baitullah dan baitul mal itu nggak boleh terpisah. Bukan baitul mal simpan pinjam, Pak, ya. Mohon maaf, ini prakteknya nggak pernah ketemu saya. Rasulullah kumpul-kumpul uang terus didistribusikan jadi pinjaman gitu, nggak ketemu sih saya. Ada beberapa paling Fardul-Hasan itu juga sifatnya tidak di-endorse kepada umat gitu. Itu nanti kita bahas detailnya nanti, tapi intinya adalah sosial. Maksudnya fungsi sosial apa? Begini. Waktu duha, ya, di riwayat Bukhari yang sangat panjang, itu waktu duha Rasulullah itu ngajar di Nabawi setiap hari, Pak. Kalau nggak ada ekspedisi perang, ghazwah, Rasulullah ngajar di Masjid Nabawi. Jadi syuruk seperti ini Rasulullah bertahan, habis syuruk kembali ke istri-istri beliau, ngecek satu-satu sarapan, lalu kemudian beliau balik lagi ke masjid untuk ngajar. Nah, Rasulullah ngajar di para sahabat itu duduknya dua bagian, ikhwan. Itu bukan ikhwan akhwat, tapi ikhwan. Tengahnya kosong. Apa maksud tengah kosong ini? Maka para ahli sejarah menyebut area tengah yang kosong ini supaya kalau ada warga Madinah yang mau ketemu sama Rasulullah, mengadukan permasalahan, langsung datang dan duduk di depan Rasulullah. Nanti kalau Rasulullah selesai ngajar, dia langsung diizinkan bicara. Jadi masjid itu tempat mengadukan masalah. Dan ini terjadi, Pak, di area kecil di Thailand. Jadi Dahlan Iskan dalam tulisan panjangnya itu jalan-jalan ke Thailand, ada satu komunitas kaum muslimin. Ini memang lucu, Pak, ya, kita itu kalau minoritas solid. Saya dakwah ke Perth, lalu ke Taiwan, Korea Selatan, itu kalau kita sedikit memang solid. Nah, di Thailand itu imam masjid sholat Jumat itu tidak bisa keluar masjid sampai asar, Pak. Karena jamaahnya datang, ya Syekh, saya punya urusan keluarga gini-gini, didoakan 3 minutes, 4 minutes, pergi. Datang lagi satu, ya Syekh, saya punya ini. Thailand. Begitulah sebetulnya kaum muslimin. Jadi Masya Allah, bahwa bapak di masjid ini harusnya, Pak, ada yang mau cerai, itu konselingan di masjid. Ada yang lagi kena lay off, nggak punya kerjaan, itu harusnya ngomongnya itu sama imam masjid. Benar, Pak? Ustaz, saya kena lay off nih, Ustaz. Ini udah nggak ada penghasilan lagi, dirumahkan gaji pokok aja, padahal cicilan banyak gini. Itu harus ngomong sama masjid. Kenapa ngomong sama masjid? Karena ideologinya adalah, teknisnya adalah imam masjid mengetahui sumber daya yang ada di jamaah. Oh ya udah, antum bisa begini, udah temuin bapak ini.
Nah, dia punya sumber daya begini-begini, coba ngomong. Ini masjid itu begitu Pak. Di zaman Rasulullah itu begitu. Ada di hadis yang cukup besar Badui. Itu waktu Rasulullah khutbah, dia berdiri di pintu. Akhirnya ditegur Rasulullah, kenapa? Ya Rasulullah nggak hujan. Saya minta doa hujan. Sampai kering aja, minta doa sama Rasulullah. Minggu depan datang lagi dia. Rasulullah bingung kan, bukan ada hujan. Kata dia, ya Rasulullah doanya kelebihan nih, hujan terus, banjir. Badui itu dalam hadis yang cukup luar biasa. Berikutnya, orang Ansor kalau misalnya panen kurma, itu kurmanya digantung Pak di masjid, di tiang masjid. Maka ini jadi spirit dari Berkah Box. Kalau Bapak tahu gerakan kami sudah bagi 700.000 nasi box. Itu kami ngedrop nasi box itu di masjid setiap Senin sampai Jumat. Awalnya saya mulai di Jogja 165 bungkus, 165 box. Lalu saya tulis di sosial media yang mau nyumbang 10 ribuan. Itu kami alhamdulillah hari ini 4.000 box, 4.000 box. Dan total sudah 700.000 box di 70 masjid. Jogja, Sleman, Balikpapan, dan Makassar. Organda Balikpapan ini 385 supir, alhamdulillah 8 bulan terakhir Berkah Box yang suplai makan siang. Kita drop di terminal 385 supir, continue tiap hari makannya dari Berkah Box. Tapi terkait dengan kami meletakkan nasi box di masjid, cukup siapa yang mau ambil gratis, pokoknya siapa yang butuh ambil secukupnya, silahkan. Itu bukan bid'ah Pak, itu ada contohnya. Ansor itu kalau misalnya sudah panen, dia gantung di situ untuk siapa? Yang lapar ambil di tiang masjid. Nah sekarang pertanyaannya berarti apa implikasi implementasinya? Kalau kaum muslimin itu lapar, ke masjid harusnya kenyang. Nah ini menantang dong. Maka Masjid Al-Falah Sragen, kawan saya ke Isnadi menyediakan dapur umum makan 3 kali sehari. Saran saya kalau ayahanda mau belajar masjid yang benar-benar rada-rada mirip ke zaman Rasulullah, ke Al-Falah Sragen. Nama masjidnya Al-Falah. Itu kopi ada, teh ada, pisang digantung-gantung, dan itu kaum muslim rebutan untuk meletakkannya di masjid. Bahkan yang lebih hebat lagi, di zaman Rasulullah itu kan pernah nggak dengar Ahlus Suffah? Pernah ya? Ahlus Suffah, apa sih bahasa Arab Ahlus Suffah itu? Suf itu koridor. Ahlus Suffah adalah kaum muslimin yang tinggal di masjid karena belum punya tempat tinggal, tinggalnya di masjid, tidurnya di masjid, makannya di masjid. Ahlus Suffah. Maka Masjid Al-Falah Sragen, musafir yang mau nginap disediakan hotel kapsul Pak. Dia bikin kotak-kotak, taruh tempat tidur, orang bisa tidur di hotel kapsul itu beberapa belas unit. Mohon maaf ya, beberapa masjid kita dilarang tidur di sini, itu mengkhianati Rasulullah. Sebetulnya dilarang tidur di sini nggak apa-apa ditulis, tapi ada area tempat tidur di situ. Nah, ini pelan-pelan Pak, jangan tegang Pak ya. Jadi saya menyampaikan apa adanya saja. Ahlus Suffah ada, makanan ada di masjid. Kok sekarang kita tuh horor banget. Masjid buka 24 jam. Kenapa sih namanya Madinah Al-Munawwarah? Karena itu lampu yang tidak pernah dimatikan. Lampu rumah-rumah di Madinah mati, masjid tidak dimatikan. Makanya Madinah yang bercahaya. Dan buka 24 jam. Saya dalam beberapa perspektif sholat ba'da isya kan diteror sama marbot kan. Sholat Pak, udah mau tutup. Luar Pak, mau tutup. Ya memang sih harus dijaga keamanan, tapi merefernya kan sih. Berikutnya, kalau masjid bertanggung jawab pada zakat, maka anak yatim di sekitaran masjid, fakir miskin di sekitaran masjid, janda yang tidak punya penghasilan, punya anak ditinggal mati suami atau bercerai, itu sebetulnya tanggung jawab masjid. Makanya ini yang membuat kenapa Masjid Munzalan Mubarokan, percaya nggak percaya, pemasukannya 10 miliar. Daripada saya ngomong Bapak ke Pontianak deh, ke Pontianak, nanti saya rekomendasikan studi banding ke Masjid Munzalan Mubarokan. Itu pemasukan mereka 10 M per bulan. Aset wakaf mereka 150 miliar, Velfire-nya 3, mobil Triton segala macam itu ada beberapa belas. Bang Endes Infak Beras ini kan salah satu cabang Baitul Mal Munzalan yang sekarang buka juga di depan Borneo Paradiso Ruko. Ini kami 70 kota punya perwakilan Baitul Malnya. Kenapa? Karena masjid ini ngurusin 3.000 pondok, menyuplai 650 ton sebulan.
Jadi sekitar 7 miliar kami nyuplai ke pondok-pondok yatim santri penghafal Quran yang berasnya nggak bagus. Jadi ketika kalau tadi Mas Putra bilang masjid miliaran, ya masjid miliaran itu pelayanan dan programnya miliaran. Tidak mungkin Allah karuniakan miliaran kalau programnya itu sholat 5 waktu, bayar listrik, bayar air. Kata malaikat Mikail, ente ngapain miliaran? Ya kan? Masjidnya sholat, tutup, bayar listrik, bayar air. Orang miskin gak dapat sembako, orang yatim juga gak dapat beasiswa dan sebagainya. Kami buat juga gerakan namanya gerakan sembako Jumat, Pak. Dan ini gak main-main. Ngasih sembakonya setiap Jumat, setiap pekan untuk duafa. Tapi begitu mereka ngambil ke masjid, mereka ngaji dulu. Ada saksi mata ya. Mereka ngaji dulu Jumat sore itu di Gunjang. Udah ada yang ngajar. Habis mereka ngaji, baru mereka dapat sembako. Gitu, Pak. Dan itu dipraktekkan di zaman sahabat. Panjang sirahnya, intinya adalah pendekatan perut. At'amahum min ju'. Saya ulangi, pendekatan perut at'amahum min ju' itu adalah mekanisme dasar dari dakwah. Makanya nanti kalau kita mundur ke kisah ulama di Nusantara, Sunan Kalijaga, para wali dan seterusnya, ada Syekh Al-Mukabbir dan seterusnya. Itu kita akan melihat praktek mereka satu, Pak, ngasih makan. Akhirnya bergerak sekarang jadi skatenan gitu ya, skatenan skadetin, lalu nasi berkat, ya kan? Nah, kalau di NU itu ada nasi berkat, ada maulud dan segala macam. Kalau Bapak lihat selalu ada makanan. Itu budaya ngasih makan dari para alim ulama itu. Dan sekarang ini udah hilang. Kita lebih berfokus pada kajian. Akhirnya menyentuh orang yang sudah perutnya selesai. Yang perutnya selesai kajian bisa. Makanya kalau kita lihat kesolehan itu kan di perusahaan-perusahaan asing yang sudah mapan. Jadi orang-orang yang sudah mapan bisa ngaji, beli Riyadus Sholihin, ya ngaji terus. Tapi kalau yang lapar-lapar coba di gang-gang kecil, kita masuk daerah-daerah slum di Balikpapan, daerah-daerah kumuh, mereka sulit ngaji, Pak. Kenapa sulit ngaji? Karena perutnya belum selesai. Fungsi ketiga setelah fungsi ibadah, fungsi sosial adalah fungsi pendidikan. Saya di titik fungsi pendidikan ini langsung saja clear, loud and clear, Pak. Langsung saja kita kepada inti permasalahan. Contoh gini, anggaran pendidikan kita di Indonesia ini 20% 400 triliun. Hampir capek bangun gedung. Dan kenapa kuliah itu mahal, pendidikan itu mahal? Karena uang gedung. Bapak masukin anak di SMP, uang gedung. Masukin anak di SMA, uang gedung. Nah sekarang gini, ada 1 juta gedung di Indonesia yang cuma kepake 2,5 jam per hari, namanya masjid. Datanya 1 juta. Itu subuh sampai zuhur kosong nggak? Coba fair musola ini. Cek, saya cek ya. Ada nggak agenda jam 7? Jam 8? Kan subuh zuhur. Kenapa anak-anak kita nggak sekolah di sini? Padahal prakteknya universitas paling tua di muka bumi namanya Al-Jami'ah Al-Qarawiyyin, itu adalah di Maroko. Itu masjid asalnya. Masjid, lalu ada ruak-ruak, dinding-dinding, tiang-tiang. Ini tiang bersender syekh di situ. Ini ada syekh lugoh bahasa, ada syekh yang sains, ada syekh Quran, ada syekh Quran lafaz, ada syekh Quran tafsir, ada syekh macam-macam, ada syekh hadis. Itu di ruak-ruak. Disebut jami'ah, bersatunya keilmuan, diserap dalam bahasa Inggris universitas. Perbedaan-perbedaan ilmu disatukan, diunitedkan, diunikan, satu perbedaan universitas. Akar katanya apa? Jami'ah. Jami'ah, jami itu apa? Masjid. Kalau sudah nggak cukup lagi masjidnya, baru bangun gedung. Ini kebalik-balik sekarang saya lihat masjid bangun. Ada pernah yang paling lucu, saya pernah taklim di pelataran masjid. Saya nanya sama remaja masjid, ini kita di pelataran biar ada suasana ya, supaya bagus gitu-gitu. Kan di dalam pakai AC kayaknya dingin. Apa kata anak-anak muda? Kata Bapak DKM, karpetnya baru beli, nggak boleh dipakai, nanti kotor. Jadi gitu. Ini anak muda mau ngaji Quran, Pak. Ini kalau misalnya karpet kotor, laundry aja belasan ribu, bener lagi. Ini anak muda kalau misalnya udah zina, udah
kecampur-campur pikiran yang macam-macam, nggak bisa kita selamatin lagi. Ini salah satu konsep. Ya. Masjid itu nggak punya ruang untuk pendidikan. Berikutnya kami juga baru bangun masjid Berkabox di kilometer 11 ini. 31 Desember masjid sementara sudah operasional. Salah satu yang kita temukan di masjid, semua pendidikannya tematik. Ini hasil obrolan kami dengan calon takmir. Ada nggak satu masjid ngaji Riyadhus Shalihin dari awal, ngaji Bulughul Maram dari awal, ustadznya konsisten sih. Itu kita nggak temukan, tematik. Sehingga kaum muslimin nempel di masjid bertahun-tahun. Kalau ditanya dapat apa di masjid, ya birrul walidain, ya. Tapi apakah sudah menyelesaikan Riyadhus Shalihin? Apakah sudah menyelesaikan kitab-kitab klasik? Apakah sudah menyelesaikan hadis arba'in aja yang paling sebenarnya? Nggak ketemu tuh Pak, jarang sekali kita temukan. Maka fungsi pendidikan ini Masya Allah luar biasa. Dan kalau bicara fungsi pendidikan, nggak boleh tertutup Pak, maksudnya hanya diniyah saja. Kami di Jogja pernah mengelola sebuah masjid, itu sampai ada saudagar masjid coaching session, menjelaskan bisnis model, profit loss statement, menjelaskan tentang bagaimana marketing, branding, value, benefit, price, strategic pricing, menjelaskan tentang perpajakan. Itu boleh di masjid. Anak-anak muda diajarkan tentang public speaking, itu boleh di masjid. Jadi masjid itu hidup, programnya adalah needs dari jamaahnya. Kan keren Pak. Masjid mengadakan training walk interview. Ayo adik-adik, anak-anak muda yang mau melamar pekerjaan, latihan dulu di musola di masjid ini ada topiknya. Kan keren. Dan itu boleh Pak, nggak salah. Masjid cari relawan, anak-anak yang bisa ngajar matematika, fisika dan seterusnya. Jadi relawan. Beritahu sama teman-teman SD. Masjid punya program Calistung gratis belajar fisika, kimia. Silahkan ke masjid, temukan tutornya masing-masing. Itu masjid. Harusnya begitu. Masjid menyediakan daurah pranikah. Kan banyak nih Pak, jomblo sulit nikah. Masjidnya nggak fasilitasi. Kami pernah kelola, mungkin belum pernah lihat ya, tapi karena kami lahannya sewa, jadi bubar musola NTM, Nurul Tijarah Mubarokan, Pasar Segar. Itu 2 kali ngadain nikah massal Pak. Jadi masjid ngadain nikah massal, kita dapat venue gratis, cateringnya juga disupport, 3 pasang nikah. Makanya KUA kami itu sampai menang tingkat nasional cuma gara-gara pakai program kami. Menang tingkat nasional juara 1 tuh, yang di Rapak kayak di mana tuh. KUA-nya menang juara 1 dengan program itu. Jadi masjid menyediakan daurah pranikah, termasuk daurah pasca nikah, psikologi suami istri, bagaimana membangun kesepakatan, manajemen keuangan rumah tangga. Ini fungsi pendidikan. Yang terakhir, fungsi keempat, karena waktunya sudah mau mendekati jam 6, adalah fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini begini Pak, masjid ada baitul malnya, maka masjid boleh terima wakaf. Nah, saya pelan-pelan ya. Misalnya, ini wakaf untuk masjid Ar-Rahman misalnya, atau what I call Darussalam ya. Ini masjid untuk masjid Darussalam wakaf. Wakafnya apa? Ini nih rukuk di depan tuh, saya udah pusing ngelolanya, rame enggak, tapi untuk masjid aja lah, kan biasa masjid gitu ya Pak ya, dapat properti sisa gitu. Ini buat masjid aja, oke. Berarti masjid punya ruko. Nah, masjid punya ruko ini nggak harus semuanya aktivitas sosial Pak, diperbolehkan produktif. Nanti kalau saya datang lagi di etapa akhir Desember awal Januari, nanti saya ajarkan 1 jam tentang syariah wakaf produktif itu, mushtahok dan seterusnya, bagi hasilnya kayak apa dan seterusnya. Nah, si ruko ini yang sudah dikasih oleh muakif itu boleh digunakan masjid untuk produktif. Rukonya ada, panggil teman yang bisa bikin restoran. Ente kan brand bebeknya bagus tuh, buka di sini yuk. Ente kan brand baksonya bagus, buka di sini yuk. Alat masaknya dari masjid, karena boleh tuh alat masak wakaf. Jadi uang wakaf dibeliin alat, brandnya dia, yang sifatnya ada resiko rugi dari dia. Misalnya kayak minyak, tepung terigu, modal kerja dan seterusnya. Dan bagi hasil, karena dia mau modal kerja sedikit, 30% untuk swasta yang punya brand bakso, 70% untuk masjid. Dan inilah yang dilakukan Masjid Munzalah Mubarokan, punya sampai 9 titik cabang toko roti gebul, punya donat, pemasukan dari bisnisnya saja putaran 2 miliar.
Itu mereka dagang kelapa, sekarang udah punya pabrik briket di Jakarta, masjid Pak. Dan masjidnya kecil 11 kali 17 meter. Tapi softwarenya itu yang mahal. Keputusan softwarenya itu yang unik. Jadi it's not about building sebetulnya. Makanya saya bangun Masjid Berkah Box 2100 meter persegi. Buildingnya nggak usah gede-gede, tapi ada dapur umum, ada tempat untuk musafir, ada function hall untuk kegiatan publik, dan sudah ngomong sama konsultan desain, make it simple, sederhana aja. Tapi yang penting gimana software masjidnya itu, kemakmuran masjidnya itu berjalan. Nah maka Bapak Ibu sekalian, pengusaha kaum muslimin itu ya, kalau masjidnya sudah makmur, itu nggak ngantri uang ke bank Pak, tapi ngantrinya ke masjid. Kenapa? Karena masjid punya sumber daya wakaf, punya mobil, punya segala macam, dan dikerjasamakan ke pengusaha itu, dikerjasamakan ke pengusaha. Ini ada kawan dari ITB Oceanografi ngomong ke saya panjang. Jadi satu tambak 1 hektar Pak, ditaruh udang itu 3000 benih. Tapi kalau pakai teknologi nano oksigen itu seperti pipa, nanti dia keluar oksigen ukuran nano. Itu 1 hektar tambak itu berani 15.000 benih, karena oksigennya nggak rebutan. Tapi teknologi untuk tambaknya, installnya rada mahal, ada kompresor dan seterusnya, ini rada mahal. Nah, startup untuk capex dalam bisnis, kan di bisnis itu kan kalau mulai bisnis ada 2, capital expenditure yang sifatnya aset harta tak lancar, dan operation expenditure yang habis. Nah, semua capex itu boleh pakai dana wakaf. Yang nggak boleh pakai dana wakaf apa? Benih udangnya, karena bisa mati, nggak boleh. Benih udang itu dari swasta, benih kerapunya dari swasta. Nah, makanya salah satu perencanaan agresif dari Berkah Box itu, ini saya lagi riset, senior saya Pak Lendonovo, ITB tahun 80 berapa, Pak Lendonovo ini sudah selesai riset aquaculture di Muara Badak, di garis pantai Manggar. Nah ini juga jadi konsep Pak. Masjidnya boleh di Borneo Paradiso, aset wakaf produktifnya di Batakkan, gitu. Masjid Darussalam Borneo Paradiso, tapi kemudian aset produktifnya ada di Muara Badak, di Bontang, di mana boleh Pak. Maka hasil panennya untuk jamaah masjid, jadi nggak jual ke tengkulak. Kemarin ada yang curhat sama saya tuh, sapinya beli 48 sisa 4, karena jualnya ke tengkulak susah. Lele jual ke tengkulak, tengkulak kan long tail distribution, distribusi panjang, pasti harganya tekan. Kenapa ada satu desa di Jawa Tengah, kita harus belajar ke teman-teman kita yang Nasrani, mereka bawa misionaris muda ke satu desa, lalu kemudian nggak ngomongin Injil, nggak ngomongin macam-macam, ngasih benih, dan bisa membeli hasil paling mahal. Kenapa? Karena jemaah gereja yang beli. Itu kita harus belajar ke saudara kita sebangsa dan setanah air, mereka melakukan itu, dan itu sebetulnya dilakukan di zaman kejayaan Islam itu tadi. Close ecosystem, panennya di sini, yang makan di sini, jadi rantai distribusinya dekat. Sekarang kita negeri kota Balikpapan 400-600 ribu populasi, tapi sayur mayurnya dari Sulawesi Selatan. Ada lahan kita di Kilo luas, di Karangjoang luas, di Manggar apalagi. Itu jamaah sekalian, cara kita memandang masjid ya. Jadi masjid bukan hanya bangunan, masjid itu institusi. Nah karena masjid institusi, berkali-kali saya bicara otoritas kepemimpinannya yang jelas. Boleh masjid itu dibangun rame-rame, wakaf rame-rame, tapi kalau begitu masjidnya jadi semua warga bicara, setiap bikin program harus sowan ke 450 kakak, ini enggak ada juntrungannya Pak ya begitu. Saya pernah ngelihat kasus sebuah masjid ganti jendela aja 18 ibu-ibu bertengkar. Begini jendelanya nggak boleh, begini bu ini jendela loh. Gimana memang eksekusi anak yatim fakir miskin, orang ganti jendela aja ikhtilaf 18 ibu-ibu. Nah, makanya kalau kita bangun masjid otoritas, mohon maaf, serahkan pada yang berilmu, ya, supaya ngomongin nggak kemana-mana. Coba yang lulusan Al-Azhar ngerti wakaf duduk, yang ngerti syariat duduk, nggak apa-apa Pak. Kita tanda petik kafalahi saja, nggak apa-apa.
kita dudukan orang-orang berilmu. Jadi yang bicara itu. Nah hari ini banyak vokalis masjid keras sekali bicaranya. Kadang-kadang saya malu sekali. Keras sekali bicara. Nggak ada urusan masjid itu ngurus fakir miskin. Nanti kalau nggak bisa bayar listrik gimana, Pak? Saya kadang-kadang sebagai anak muda itu sedih gitu. Udah teriak salah lagi gitu. Kadang-kadang ngapain itu taruh-taruh di masjid makanan? Gak ada dalilnya. Sampai saya tulis rapi-rapi hadisnya di Facebook. Makanya jangan sampai Pak, masjid besar salah software. Sama kayak kita punya laptop ROG, operatingnya DOS. Disk operating system loh Pak, zaman jahiliyah yang word spread itu loh. Ini udah gadgetnya udah, fisik hardwarenya udah, RAM 12 GB, RAM sekian belas GB, tapi kemudian salah software. Nah makanya kita harus objektif, mari kembali ke softwarenya Rasulullah SAW. Nanti kalau kembali ke software itu enak Pak. Ini mohon maaf saya sedikit. Waktu ngurus di Suciati Saliman masjid itu, NU bisa kajian di masjid saya, pewayangan Islam. Teman-teman Ikhwanul Muslimin punya kajian Tazkiyatun Nafs. Teman-teman Salafi ada kajiannya, kitab tauhid. Jadi Salafi bisa masuk, ini bisa kaum muslimin akrab. Masya Allah. Ketika kita merujuk pada software, karena ini masjid platform umat Islam gitu. Jadi platform umat Islam kita berfokus pada yang disepakati terbuka. Tapi masjidnya ngurus anak yatim, ngurus fakir miskin, makan 3 kali sehari, yang kepada duafa itu masjidnya melayani, ada musafir kita layani dan seterusnya masjid. Nah mudah-mudahan maka kalau misalnya programnya niatnya sudah besar, butuh sumber daya besar, maka Allah akan hadirkan asbabnya. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Maka Allah Subhanahu wa taala punya alasan gitu, untuk kemudian bantu kita. Kalau misalnya memang kita niat bangun masjid itu untuk mengolah umat. Saya rasa demikian saja. Mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan. Saya tadi diperkenalkan dari Jakarta. Memang sejak 2004 saya lahir dan besar di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sejak 2004 kuliah di ITB Teknik Perminyakan. Sekarang 2020 balik lagi ke Balikpapan. Insya Allah setiap Jumat, Sabtu, Ahad komitmen ada di Balikpapan. Nanti Masjid Darussalam kalau mau konseling, kalau mau dibantu konsep-konsepnya saya bantu. Dan ini konsepnya wakaf profesi, jadi tidak ada bayar-bayar gitu. Saya bukan konsultan berbayar dan seterusnya. Itu saja jemaah sekalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga yang pagi penuh keberkahan ini Allah murahkan rezeki kita. Amin. Sesiapapun yang sedang gelisah Allah sakinahkan. Ayahanda, bapak-bapak, kawan-kawan yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan. Yang sedang berumah tangga semoga Allah karuniakan sakinah. Ya ja'alahu makhraja. Yang punya masalah semoga Allah karuniakan jalan keluar dari setiap masalah. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nabi Muhammad SAW mendoakan kita di pagi hari, Allahumma barik li fi bukhuriha. Ya Allah, Allahumma barik li fi ummati fi bukhuriha. Ya Allah, umatku tolong berkahi di pagi hari, dan semoga pagi hari ini kita dapat keberkahan, kebaikan, ziyadatul khair, sehat afiat, terlindung dari segala mara bahaya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Bapak, di kursi. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khair atas kesempatan yang diberikan, waktunya, dan kami ucapkan sekali lagi dari Takmir Sholal Ikhlas dan juga pengurus Yayasan Masjid Darussalam atas kehadiran Al-Mukarram Ustaz Rendi Saputra yang sudah hadir pada pagi hari ini, memberi kami motivasi, memberi kami wejangan bagaimana ternyata masjid ini memang basis peradaban umat, Pak. Bukan cuma sholat aja. Ternyata dari masjid kita membentuk ekosistem ekonomi, kemudian juga membentuk generasi terbaik pendidikan, kemudian juga memberi kebermanfaatan yang seluas-luasnya. Ya, semoga
apa yang kita dapat pagi hari ini bermanfaat. Jazakumullah khair, kami sampaikan sekali lagi kepada Al-Mukarram Ustaz Reza Saputra ya, yang sudah menyediakan waktunya di sela-sela kesibukan beliau. Ya, beliau insya Allah nggak lama-lama Pak di Balikpapan, hanya beberapa hari saja baru kembali lagi ke Jakarta, balik lagi ke Jawa Barat dan lain sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan selamat sampai tujuan, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akhiri kajian pada pagi hari ini. Atau ada yang mau bertanya dulu 1-2 pertanyaan Pak? Jam kerja. Jam kerja. Oh ya, waalaikumsalam. Saya dari pengurus Yayasan Pondok Darussalam Balikpapan. Sekarang kami sedang membangun masjid sana. Jadi tadi singkat saja ada waktunya. Nanti mudah-mudahan kita schedule-nya Ustaz Randy yang akhir Desember ini sampai menjelang awal Januari 2020 dan Balikpapan. Tadi disinggung juga bagaimana memberikan semacam sedikit pelatihan mengenai dari fungsi masjid seperti itu. Nah ini nanti dengan seperti itu tolong kami plot timeline schedule-nya. Nanti kami persiapan itu kita bisa gunakan nanti masjid kita sekarang dalam proses penyelesaian. Tapi penyelesaian dalam artian sedang memasang dinding dulu supaya bisa digunakan di area dalam untuk kegiatan-kegiatan yang seperti di banyak-banyak dari yang sudah kami siapkan. Itu pertama. Kedua, alhamdulillah kalau juga selama ini kami dipertemukan dengan Ustaz Edris, Ustaz Putra. Jadi sebetulnya mendiskusikan awal-awal memberi pencerahan pada kami untuk seperti apa yang bisa sampaikan. Bisa juga kalau pun nanti mudah-mudahan bisa kita implementasikan. Nah jadi makanya nanti kami schedule jadwalnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Nanti mengundang teman-teman saudara kami dari Takmir. Kalau perlu nanti ada ibu-ibu dari apa? Dari ibu-ibu yang pengajian di sini juga kami sertakan juga. Jadi biar betul-betul ini percepatan untuk apa? Percepatan untuk menggulirkan program-program itu bisa lebih cepat. Itu saja Ustaz. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nanti pada sholat syuruh ngobrol-ngobrol Pak, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya, insyaallah sekali kita akhiri agar pertemuan kita yang berkah dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita beristighfar 3 kali terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair. Pada bapak-bapak sekalian, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.